Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dengan saya Arif Taman Hakim dengan tiga NIM digit terakhir 218. Di sini saya akan melakukan praktek sniffing menggunakan GNS 3. Sniffing sendiri itu adalah teknik penyadapan yang dimana ketika file dikirim melalui LAN akan dipantau dan diambil filenya, dibaca filenya tanpa mengubah datanya ya. Jadi sangat sulit dideteksi. Langsung saja kita ke GNS 3. Nah, di sini ada dua PC yang terhubung dengan IP yang berbeda ya. Kita start dulu untuk agar internetnya lainnya bisa terhubung menggunakan local host ya. Nah, bisa dilihat di sini PC 2 menyala dan ya PC 1 juga menyala. Nah, untuk IP-nya bisa kita lihat menggunakan IP config ya. Nah, lalu kita ping salah satunya, karena jika sudah ping salah satu maka salah satunya juga bisa. Kita menggunakan PC1 untuk ping PC IP2 ya. Nah, bisa dilihat di sini, bisa di ping ya. Nah, selanjutnya kita akan ke Windows Explorer untuk membuat filenya ya. Jadi kita buat folder baru. Ya, kita coba namanya tes ya atau sniffing. Nah, di sniffing ini kita isi file txt rahasia ya. Nah, ini ada teks dokumen. Nah, terus kita namain rahasia. Lalu kita isi dengan pesan bunuh raja malam ini. Nah, setelah itu kita save ya. Jangan lupa di save. Nah, setelah di save, penyimpanan berubah. Lalu kembali. Nah, untuk sharingnya kita klik kanan foldernya, kita klik ke properti, ke sharing, lalu share this folder. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah di sharing ya. Lalu kita akses ke admin ini ke run. Nah, kita ketik menggunakan slash. Terus kita klik ketik IP-nya untuk PC2. Nah, ini filenya sudah ada ya, sniffing ya. Nah, ini teksnya. Nah, untuk serangannya itu biasanya seperti ini. Nah, di sini kan ada lainnya. Kita capture. Nah, setelah itu kita membuka website ya. Nah, setelah di website ini kan belum ini masih dipantau. Lalu kita buka filenya.
Nah, bisa dilihat di sini ini ada aksesnya ya. Bisa dilihat di sini ada aksesnya. Nah, biasanya untuk pencuriannya itu dilakukan di SMB karena ini sharingnya. Nah, lalu kita kembali ke PC, kita copy ke tempat lokal kita sendiri, yaitu di dokumen. Nah, kita taruh di sini. Nah, filenya rahasia. Lalu kita berhentikan capture-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Karena kita SMP dari request, jadi kita cari yang namanya rahasia txt. Nah, bisa dilihat di sini ada file yang namanya rahasia, di atas tidak ada ya, karena belum dibuka dan di copy. Nah, karena ini tidak terenkripsi, jadi kita bisa lihat di sini. Belum ada ya. Ini di create and request ini belum ada. Kita cari. Nah, lalu kita di ini ada read and response ya. Bisa dilihat filenya ini kelihatan ya untuk teksnya bunuh raja malam ini. Karena ini tidak dienkripsi sehingga terlihat jelas teksnya, dan sangat berbahaya jika teks itu berisi password ataupun user pengguna ataupun isi pengguna yang berisi privat ya. Jadi kita kembali ke aja. Nah, itu adalah simulasi dari sniffing atau penyadapan menggunakan DNS3 ya. Tentu saja sniffing yang ini adalah pasif, dikarenakan ini hanya memantau, tidak mengubah jalur datanya, tidak seperti penyadap-penyadap yang lain yang aktif dengan mencuri data dari jaringan tertentu. Nah, ini berguna untuk mengontrol atau memantau posisi network seseorang ataupun perusahaan, sehingga dapat berdampak positif maupun negatif. Kesimpulannya adalah dampak positif dan negatif ini tergantung dari penggunanya untuk memanfaatkan fitur ini. Nah, kita sebagai pengguna atau orang awam sebaiknya menggunakan jaringan yang dapat dipercaya ataupun aman, dan tidak membagi file secara online maupun offline menggunakan network yang tidak dipercaya ataupun network publik, dikarenakan banyak orang yang memakainya. Sehingga untuk menghindari pencurian data menggunakan sniffing ini, kita harus menggunakan jaringan yang dapat dipercaya dan menyimpan file di tempat yang aman. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semoga ketemu di konten selanjutnya.